Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaiji, berasal dari Jepang. Saya masuk Islam pada tahun 2017. Kaiji Kadir Wada, pemuda Jepang yang menambahkan kata kadir setelah ia memeluk Islam, merasa tidak memiliki tujuan hidup sebelum ia memeluk Islam. Seperti ditayangkan dalam video di kanal resmi BBC Indonesia, Kaiji Wada merasa ada banyak masyarakat Jepang yang jika ditanya apa tujuan dalam kehidupan mereka tidak bisa menjawab. Hal yang serupa seperti dialami oleh Ahmad Maino. Dampaknya, mereka menjadikan bekerja sebagai tujuan hidup mereka. Apa yang diterangkan Kaiji sebenarnya dapat dipahami kebenarannya, mengingat di Jepang, orang sangat jarang menyatakan diri berafiliasi ke agama tertentu. Seperti dikutip dari BBC, Kaiji awalnya hanya mengenal Islam dari berita-berita miris terkait pemberitaan di media bahwa Islam adalah gerakan terorisme. Pandangan terhadap Islam mulai berubah saat ia mengikuti sebuah pertukaran pelajar di Brunei pada tahun 2015. Ketika ia kembali ke Jepang, selama di Jepang, ia mulai menemukan banyak muslim dengan latar belakang berbagai negara, khususnya Asia Tenggara, semisal Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Di Jepang waktu itu setiap hari, saya dengar berita jahat tentang teroris atau ISIS di Timur Tengah. Tapi ketika hidup sama orang muslim di Brunei, pikiran saya berubah. Setelah kembali ke Jepang, saya sering ketemu orang muslim seperti orang Indonesia, orang Malaysia, dan orang Brunei juga. Mereka hatinya tenang, kata yang baik, lakukan yang baik. Jadi saya terinspirasi oleh pengalaman itu. Setelahnya saya sering masjid atau bertemu teman muslim untuk belajar Islam. Ada sejumlah tantangan yang harus ia hadapi setelah memeluk Islam. Pria yang juga merupakan CEO Career Diversity, sebuah entitas bisnis yang diantara fokusnya adalah menjadi agen perekrutan pekerja di Jepang namun tetap memberikan informasi yang ramah muslim, mengatakan tantangan paling awal ia terima dari ibunya sendiri. Warganya belum bisa memahami mengapa ia membutuhkan agama. Saat sekarang, dia belum nyaman sama agama saya, tapi dia dukung keputusan saya, karena saya anak dia. Alhamdulillah, sekarang dia suka kirim makanan halal ke rumah saya. Setelah memeluk Islam, ia terus mengembangkan pengetahuan keislamannya dengan belajar kepada berbagai ustadz di Jepang. Ia juga rajin menghadiri atau terlibat di berbagai komunitas mu'alaf termasuk komunitas orang Indonesia di Jepang. Sekarang, ia juga menjadi humas untuk organisasi Olive Young Muslim Community, sebuah komunitas muslim untuk anak-anak muda di Jepang. Sebelum masuk Islam, saya tidak punya tujuan hidup. Biasanya di masyarakat Jepang, mereka sering tersesat atau bingung sama apa yang penting dalam kehidupan mereka. Jadi kadang-kadang mereka hidup untuk bekerja, bukan bekerja untuk hidup. Tapi setelah saya masuk Islam, saya sadar semua jawabannya atau semua tujuannya tertulis di Alkitab. Sekarang tujuan kehidupan saya sudah jelas, alhamdulillah. Beberapa tahun sebelumnya, saya cuma cowok Jepang biasa yang secular, not religious. Siapa yang bisa membayangkan orang seperti saya berdiri di depan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tak ada yang bisa mengaturnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala.